Sebelumnya, perkenalkan namaku Emma Faiza Safitri. Aku lahir di Gunung Kidul 2 November 2006. Saat ini, aku sedang menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Wonosari. Cuplikan opening merupakan berbagai kegiatanku saat aku menduduki bangku SMA. Ketertarikanku pada public speaking sudah tergambar jelas oleh beberapa kegiatan yang aku ikuti selama masa SMA. Dimulai dari mengikuti beberapa lomba public speaking, misalnya siaran radio, hingga bertemu banyak teman-teman hebat. Selain itu, aku juga dipercaya menjadi MC di berbagai kegiatan sekolah. Tapi, mengapa debat menjadi kesempatan emas bagiku? Menurutku, debat tak hanya mengajarkanku pada dunia public speaking, melainkan mengajarkanku untuk terus berpikir kritis dan berani mengungkapkan apa yang ada di pemikiranku. Berikut adalah beberapa cuplikan pidato debatku. Jadi pergulatan ekonomi yang sangat besar dan sangat kuat. Adanya krisis pasti disusul dengan adanya krisis ekonomi. Di status quo dapat kita lihat adanya krisis moneter beberapa saat lalu memberikan dampak yang sangat kuat dan sangat besar bagi perekonomian yang ada pada dunia. Semua harga naik akan menjadi hal yang sangat penting pada saat kondisi krisis. Pertama, kestabilan harga dalam perekonomian di negara tersebut akan menjadi hal yang sangat-sangat penting. Sadari pada saat negara tersebut terjadi sebuah krisis sama halnya disusul dengan adanya krisis ekonomi. Pengendalian ekonomi dan kebijakan ekonomi lainnya seperti misalnya dengan cara kebijakan radikal merupakan satu hal ataupun cara pengendalian hal. Sadari dan juri yang terhormat adanya masyarakat pasti akan terus-terusan merasakan lapar dan dahaga. Sadari pada saat kondisi krisis mereka tidak memiliki uang ataupun hal yang bisa ditukarkan agar mereka bisa memenuhi apa yang mereka inginkan seperti misalnya makan ataupun minum. Hal yang kanan sebagai timbal balik dari hal yang mereka kerjakan. Jadi akan terus ada keberlangsungan hidup bagi masyarakat itu sendiri. B. Sadari adanya kekacauan ekonomi akan menyebabkan negara mengalami kemerosotan di berbagai hal mulai dari pendidikan hingga pondasi dari sebuah negara itu sendiri bukan. Bayangkan mereka akan mengalami kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki sumber income di krisis. Akan buruk juga apabila mereka tidak mampu membayar kebutuhan hidup seperti misalnya tempat tinggal, fasilitas, dan banyak hal lainnya. Dan pemerintah harus menampung ataupun mengurus semua warganya agar mereka memiliki tempat tinggal hingga mampu membeli makanan. Hal ini akan buruk bagi dua sisi dari masyarakat. Pengembangan ataupun mengutamakan talenta pelajar di bidang saintek akan lebih diutamakan di sisi pemerintah. Di sisi pemerintah mengatakan bahwasannya tujuannya adalah menciptakan keadilan bagi negara berkembang. Sadari apa yang mereka sampaikan ataupun pemerintah sampaikan bukanlah menciptakan keadilan, bukan yang dijadikan terhormat. Oke, apabila pemerintah menyatakan bahwasanya adil nggak harus sama. Oke pemerintah, tapi apakah fokus pada satu bidang pengembangan aspek pendidikan di bidang saintek akan lebih baik dan lebih adil? Tidak, bukan. Pemerintah menyatakan bahwasanya pengembangan fasilitas beasiswa bagi anak saintek tujuannya adalah memenuhi permintaan yang ada di masyarakat. Akan buruk apabila pemerintah menuruti adanya pembangunan fasilitas masyarakat, tapi masyarakat itu sendiri tidak akan menciptakan keseimbangan di sebuah negara berkembang karena hal itu akan terjadi ketimpangan antara anak sosum dan anak saintek. Oke, di sini mereka gagal menjelaskan dan jurang terhormat. Terima kasih, sampai jumpa.